Pemirsa, Pemprov Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan langsung kepada 280.000 kepala keluarga di kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Bantuan berupa beras, gula, dan minyak goreng disalurkan secara berkala. Sementara bantuan uang tunai diberikan 2 kali dalam setahun saat Idul Fitri dan Natal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meluncurkan program Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS pada Februari 2026. Program ini sebagai langkah strategis memperkuat perlindungan sosial, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok. Program KHBS tidak hanya terbatas pada bantuan pangan dan tunai, tapi juga menjadi kartu akses bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan lain, seperti pendidikan, kesehatan, hingga dukungan ekonomi di sektor pertanian. Terima kasih Pak Gubernur atas bantuannya. Terima kasih Pak Gubernur atas bantuannya. Semoga Pak Gubernur sehat selalu dan maju untuk rakyat Kalimantan Tengah. Terima kasih Pak Gubernur bantuan rumah betang. Semoga Bapak sehat walafiat. Amin. Hingga akhir Februari 2026, sebanyak 279.434 keluarga penerima manfaat telah menerima kartu KHBS. Nah, di hari yang bahagia ini, Rebutan lu datang ke sini bersama Forkopimda, kebanggaan lu. Jadi terus Rumah Betang itu ada kesehatan, ada pendidikan dan sebagainya. Terus kalau ada keluarga yang meninggal, itu dapat bantuan juga dari Pak Gubernur Kalimantan Tengah. Nah, yang melahirkan dapat juga. Nah, kalau ada masyarakat tengah, kalau menyebabkan anaknya, kalau pas-pasan mendingan sekolah yang ada di sini ya. Nah, akan sampaikan generasi muda berbakti dari orang tua. Itu satu itu, ya kan? Ya selain itu pastilah berusaha, belajar, ya kan? Nah, harus berpikir positif dari orang, ya kan? Terima kasih semuanya masyarakat Kota Barat. Salam hormat dulu kepada keluarga-keluarga di rumah lah. Bantuan tahap awal difokuskan pada bantuan pangan senilai Rp150.000 per penerima berupa beras, gula, dan minyak goreng yang disalurkan secara berkala minimal 4 kali dalam setahun. Sementara bantuan uang tunai sebesar Rp250.000 per kakak diberikan 2 kali dalam setahun saat Idul Fitri dan Natal. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sakuan Pamungkas melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air usai lawatannya ke Jepang. Ya pemirsa, Sindo Siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sekretariat Jenderal DPR RI sudah mulai memberlakukan efisiensi anggaran sebagai respons atas gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak dunia. Berdasarkan pantauan di Kompleks Parlemen sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, lampu-lampu yang berada di koridor gedung sudah mulai dipadamkan. Pemadaman lampu juga terjadi di area ruang rapat yang tak memiliki kegiatan di sore hari. Meskipun sebagian besar lampu dimatikan, ada beberapa titik yang lampunya masih dinyalakan, seperti musola, toilet, hingga mesin ATM. Tak hanya lampu yang dipadamkan, eskalator dan lift di setiap gedung yang sudah tak memiliki kegiatan juga ikut dimatikan. Keadaan ini dilaksanakan ketika benar-benar sudah tidak ada aktivitas rapat maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengumumkan pelaksanaan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi karyawan swasta. Perusahaan swasta diminta menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan. Sejumlah ketentuan pun diatur, termasuk penerapan WFH tidak boleh mengurangi upah karyawan dan jatah cuti tahunan. Hal tersebut disampaikan Yasirli saat bacakan surat edaran tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja di kantor Kemnaker, Jakarta hari Rabu.
perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk satu, menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Pemirsa, pemerintah memangkas sejumlah pos anggaran keuangan negara. Salah satunya perjalanan dinas dalam negeri akan dipangkas 50%. Sementara untuk perjalanan dinas luar negeri akan ditekan hingga 70%. Sebagai upaya antisipasi dampak gejolak pelemahan ekonomi global akibat perang Amerika Serikat Israel menyerang Iran dan konflik Timur Tengah, pemerintah melakukan efisiensi dan pemangkasan anggaran secara besar-besaran. Salah satunya perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50%, sementara untuk perjalanan dinas luar negeri ditekan hingga 70%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan kebijakan ini merupakan langkah adaptif untuk mendorong pola kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Selain perjalanan dinas, pemerintah melakukan efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing, antara lain melalui perluasan pelaksanaan Car Free Day. Selain efisiensi mobilitas, pemerintah juga turut mengimbau masyarakat untuk menghemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja, serta memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Adapun kebijakan dan imbauan tersebut merupakan bagian dari 8 butir transformasi budaya kerja nasional yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara setiap Jumat, serta WFH bagi sektor swasta. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April dan akan dituangkan dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan. Kebijakan WFH diperkirakan memberikan penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 6,2 triliun rupiah serta potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat hingga 59 triliun rupiah.